sekali lagi ya, dalam reaksi kimia itu ada sebuah reaksi yang dia itu contohnya NaOH aquos bereaksi dengan asam klorida dalam bentuk larutan berubah menjadi natrium klorida dalam bentuk larutan juga dan air ya H2O. Nah, ketika NaOH HCl bereaksi membentuk NaCl dan H2O. Nah, NaCl H2O ini tidak dapat bereaksi membentuk yang namanya NaOH dan HCl kembali gitu ya. Nah, ketika ada reaksi seperti ini, maka dinamakan dengan reaksi yang irreversible. Irreversible. Artinya dia tidak dapat balik. Ya. Jadi kalau kalian sudah mereaksikan NaOH dan HCl, maka yang terbentuk ini tidak dapat kita reaksikan kembali membentuk NaOH dan HCl lagi. Gitu ya. Nah, sedangkan di alam juga ada sebuah reaksi, contoh ya, gas N2O4. Itu bereaksi terurai membentuk NO2. Selain ya, dua nih. Nah, N24 ini dia akan terurai menjadi NO2. Tapi NO2 ini yang kita hasilkan dapat kita bentuk kembali menjadi N2O4. Baik dengan cara diatur suhunya atau ditambahkan konsentrasinya atau enggak diatur volume dan tekanannya gitu ya. Bagaimana kita melihat ini fenomenanya? Ternyata N2O4 ini dia merupakan gas yang tak berwarna ya, sedangkan NO2 dia merupakan gas yang berwarna coklat kemerahan ya. Nah, ketika kita simpan N2O4 ini dalam sebuah botol tertutup, ya, maka lama-kelamaan dia akan berubah warnanya, ya, dari tak berwarna menjadi warna coklat. Bahkan kalau lama TI-nya atau lama banget, itu jadinya warnanya keunguan. Nah, ternyata ketika dia sudah warna coklat, ya, lalu kita atur suhunya atau atur volume dan tekanannya, ternyata warna ini bisa berubah lagi menjadi tak berwarna. Nah, kalau ada sebuah reaksi seperti ini, maka reaksi itu dinamakan dengan reaksi yang reversible atau dapat balik. Gitu ya. Nah, perbedaannya apa? Oke, kita coba lihat di sini. Ya. Reaksi itu ada yang bersifat irreversible, ada juga yang bersifat reversible. Tadi irreversible itu ialah tak dapat balik. Sedangkan reversible itu dapat balik ya. Nah, ini tandanya itu adalah panah. Kalau irreversible itu tandanya itu bolak-balik. Ya. Nah, ini katakanlah reaksi irreversible itu dia dapat berhenti. Artinya dia akan habis reaktannya. Sedangkan reversible itu reaksi akan terus berlangsung. Ya. Nah, kita akan bahas namanya reversible, itu ada panahnya yang agak panjang ke kanan, ada panah ke kanan yang lebih pendek dibandingkan ke kiri, ada panahnya itu sama. Nah, bedanya apa? Kalau dia panahnya itu lebih besar, lebih panjang ke kanan, maka laju ke kanan itu lebih besar dibandingkan laju ke kiri. Kalau ini berarti laju ke kiri lebih besar dibandingkan laju ke kanan. Kalau dia sama panjangnya, maka laju ke kanan akan sama dengan laju ke kiri. Nah, kondisi ini disebut dengan kondisi yang setimbang. Ya. Jadi apa itu kesetimbangan kimia? Ialah sebuah reaksi yang reversible di mana
reaktan berubah menjadi produk dan produk bisa menjadi reaktan. Dan laju perubahan produk menjadi reaktan dengan laju reaktan berubah menjadi produk itu sama. Oke? Nah, itu kesetimbangan kimia. Nah, karena hal itu maka kesetimbangan kimia bersifat dinamis. Dia nggak kaku. Dia bisa berubah jadi produk, jadi reaktan, gitu ya, dengan lajunya yang sama. Ya, dinamis artinya dia nggak diam, tidak diam, tapi dia terus berubah. Oke. Lalu dalam industri itu seringkali dilihat dari proses kontak itu pembuatan H2SO4 dan verbos itu pembuatan amonia. Kalau ada waktu kita bahas ini ya. Lalu kesetimbangan juga itu terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada homogen, yang kedua ada heterogen. Perbedaannya hanya pada fasanya saja. Apa itu fasa? Kita bahas ya. Fasa itu merupakan wujud zat dalam kimia. Ada 4 wujud zatnya. Ada lambangnya G, itu adalah gas. Ada lambangnya liquid, itu adalah cairan. Ada lambangnya aquos, itu adalah larutan. Dan ada lambangnya S, itu padatan. Oke. Bedanya apa cairan dengan larutan? Kalau cairan, dia merupakan zat tunggal. Tidak ada zat lain selain dia. Kalau larutan, itu dia merupakan campuran. Artinya dia sudah tercampur antara zat pelarut dengan zat pelarut. Beda ya? Kalau air, apa itu air? Air itu pasti cairan karena dia terdiri dari air saja, yaitu aqueous. Ya, beda ketika air itu sudah disaring dan dicampurkan dengan mineral, itu bukan cairan lagi. Ya, sekarang garam tambahin air disebut dengan larutan. Ya, jadi kalau ada reaksi kimia R dan P-nya itu ada tandanya kayak gini ya, tanda panah kayak gini. Lalu ini ada G, gas, dan gas, maka dia disebut dengan kesetimbangan yang homogen, terdiri dari satu fasa. Sedangkan kalau dia ada gas, ada solid, ada aquos, ada liquid, lebih dari satu fasa, maka disebut dengan kesetimbangan yang heterogen. Lalu, kesetimbangan kimia juga dapat mengalami pergeseran. Geser nih dari reaktan menjadi produk gitu ya, atau produk menjadi reaktan ke kiri atau ke kanan ya. Nah, itu didasari pada asas Le Chatelier yang dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama konsentrasi, kedua suhu, ketiga volume, keempat tekanan. Berbeda dengan laju reaksi. Laju reaksi juga sama 4 faktor. Konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis. Jangan sampai ketukar faktornya ya. Oke, nah jadi katalisme tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Hanya mempengaruhi cepat lambatnya laju reaksi. Ya. Lalu ada syarat lain yang wajib dipenuhi, yaitu kesetimbangan kimia berlangsung dalam ruang tertutup. Kalau dia terbuka, maka zat reaksi ini akan keluar ke udara. Sehingga komposisinya akan berubah. Setelah kesetimbangan kimia, kita harapkan komposisi zatnya tidak berubah. Sehingga dilakukan pada ruang tertutup. Ya, itu awalan introduction-nya. Ada lagi, dikit lagi di sini. Nah, ternyata kesetimbangan itu ada terbagi dua lagi. Ada yang disebut KC dan juga KP. Pak, bedanya apa? KC, KP, terus ada lagi ya, K dalam laju reaksi kan? Nah, ini apa ini? Mereka semua tiga-tiganya itu adalah tetapan. Sama aja. Dia merupakan konstanta. Ingat, harga K itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Oke. Jadi ketika K pada suhunya 25 derajat, itu akan berbeda dengan pada suhunya 30 derajat. Ya, jadi kalau suhunya berubah, harga K-nya juga berubah.
Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. KC berarti ada simbol C. C ini dari kata konsentrasi. Ya. Lambang konsentrasi itu ialah kurung siku. Nah, karena di kimia ada 4 fasa, dalam harga KC, kita pisahkan dulu ya, itu hanya ada 2 yang diakomodir, yaitu aqueous dan gas. Kalau namanya solid dan liquid, itu merupakan zat tunggal, maka harganya sama dengan 1. Kalau dia harga 1, maka dia berarti tidak mempengaruhi harga K. Ya, jadi hanya 2 saja fasanya, aqueous sama gas. Pengaruhnya bagaimana kita lihat di depan ya. Lalu ada KP. KP itu dari kata P, pressure, yaitu tekanan. Yang mana tekanan itu yang dipengaruhi itu ialah wujud apa? Wujud hanya gas saja. Nah, ketika ada aqueous, ada liquid, ada solid, itu berharga 1. Artinya dia tidak mempengaruhi harga KP. Ya, maka lambangnya itu ialah katakanlah P parsial. Ini lambangnya. Ini mah kurung siku, ini mah P parsial. Lalu apa hubungannya? Karena KC itu adalah aqueous gas, KP itu hanya gas, maka hubungan keduanya itu hanya dalam fasa gas saja. Nah, rumus ini didapat dari rumus gas ideal. Ya. Nah, sehingga ini akan dibahas nanti di depan. Itu adalah sebuah bahasan awal tentang apa sih yang kita pelajari selama sebulan ini di keseimbangan kimia. Oke, kita masuk ke bawah. Oke. Perhatikan ada 5 ciri dia disebut dengan seimbang secara dinamis ya. Pertama, lihat reaksi itu berlangsung terus-menerus dan dengan arah berlawanan. Ya. Pertama, kita akan coba melihat ada sebuah grafik ya. Grafik ini sumbu X-nya itu ya laju dan ini adalah konsentrasi. Ketika ada sebuah reaksi A menjadi B, ya, ini tandanya tandanya searah gitu ya. Berarti konsentrasi A itu diketahui awalnya. B itu awalnya nggak ada. Seiring dengan waktu, maka konsentrasi A itu akan menuju titik sini. Ketika titik seperti itu, maka konsentrasi A itu akan berharga 0. Artinya A itu udah habis. Sedangkan B setelah langsung maka dia ada konsentrasinya diketahui. Ya, lalu ada grafik lagi, ini grafik A yang kita angkat. Ada grafik lagi, grafiknya grafik B. Sama ya, nilainya juga, ini konsentrasinya juga. Ya. A itu terurai menjadi B. Panahnya beda, ini mas arah, ini mah bolak-balik. Nah, konsentrasi A sendiri dia punya, dan ternyata seiringan waktu konsentrasi A berkurang. Tapi pada titik tertentu dia konstan. Sedangkan B awalnya itu kan nggak ada. Seiringan waktu dia bertambah, pada satu titik konsentrasinya juga dia konstan. Nah, titik ini itu merupakan kondisi setimbang. Ya. Nah, pertanyaannya simpel. Ini konsentrasi B-nya itu di sini konstan, berarti nggak berubah. Sedangkan A juga sama, dia konstan, dia nggak berubah juga. Pertanyaannya, pada kondisi setimbang, apakah ada A yang berubah jadi B enggak? Sekarang kita mau tanya jawab ya. Enggak, yang bisa tinggal dijawab saja karena di record, jadi ada apa yang bisa kita lihat supaya nanya siapa yang jawab gitu ya. Pertanyaannya simpel di sini ya. Apakah ketika di sini ada enggak A berubah menjadi B? Istimbang, ada enggak? Ada apa kayaknya? Ada. Kenapa ada? Karena A-nya terurai jadi B. Jadi B secara reaksi ya. Oke, kita coba lihat analoginya ya. Pertama, perhatikan contoh kalian jalan-jalan ke mall ya. Di sana tuh ada namanya eskalator. Ya.
eskalator ini ternyata dia turun, ya. Kalian dengan apa? Dengan isengnya kalian malah naik eskalator ini. Naik ya. Nah, ketika laju eskalator yang turun dengan laju kalian naik eskalator itu sama, ya. Sama nih ya. Lalu orang di sini akan melihat kalian seakan-akan gimana? Diam. Diam ya. Kenapa diam, Pak? Kok dia itu ngapain sih diam di sana gitu ya? Padahal secara kenyataannya dia itu jalan. Tapi karena laju jalan naik dia itu sama dengan laju turunnya eskalator, maka orang-orang itu akan melihat dia kayak yang diam. Sama kayak yang tadi ini ya. Contoh lain, oke ya, contoh lain ya. Bapak itu, ini ya, ini gambarnya sama kayak ini ya sebenarnya ya. Bapak punya air ya, air. Dipanasin sama Bapak. Panasin. Pertama, volume air itu adalah 100 mili. Tapi ketika dipanaskan, volumenya menjadi 50 mili. Sorry, 75 mili katakanlah ya. Pertanyaannya, 25 mili itu kemana? Jadi uap. Jadi gas. Jadi uap. Oke, jadi uap ya. Betul. Nah, sekarang ternyata ketika dengan suhu yang sama ya, stay yang sama ya, dipanaskan lagi dari menit ke 20 sampai menit ke 60 tidak ada lagi perubahan volume. Volumenya tetap 75. Pertanyaannya, masih ada nggak yang nguap? Masih. Masih ada? Masih ada nggak yang nguap? Nggak ada. Nggak ada, masih ada. Nggak ada. Karena tetap 75. Kalau 75 kan? Ada nggak yang nguap? Pertanyaannya itu ya. Lalu ketika dia nguap, ada nggak yang mengembun? Baik. Oke. Nah, ternyata setelah diselidiki, reaksi ini itu adalah seperti ini. H2O yang liquid itu berstimbang dengan H2O yang gas. Pertanyaannya simpel. Berarti ada nggak yang berubah jadi uap? Ada. Ada. Ada nggak yang berubah menjadi cair? Ada. Ada juga. Tapi kenapa yang kalian lihat volumenya tetap 75? Karena saling pindah-pindah. Apa sih? Saling pindah fase. Saling pindah. Kenapa saling pindah? Itu kan saling pindah ya. Kenapa harga volumenya sama? Apa yang menyebabkan dia tidak berubah sama sekali ketika lihat? Karena setimbang. Setimbang artinya apa? Tadi. Setimbang artinya apa? Berlangsung terus-menerus. Terus Iya. menerus. Setelah itu apa? Tadi yang di Pak Konsep kasih tahu. Setimbang itu apa maknanya? Coba lihat dengan analogi di sini. Reversible apa? Nah, coba hubungkan dengan ini. Berarti maknanya apa kalau dua dengan ini? Dia setimbang. Berarti apa maknanya? Sama dengan. Ya, gimana cara? Lajunya sama. Lajunya sama. Itu ya maknanya di sana. Tadi benar kata Duta ya. Itu sudah setimbang. Apa makna setimbang secara mikronya? Itu laju H2O liquid ke gas itu sama dengan laju H2O gas ke liquid, sehingga secara kasat mata itu tidak terjadi perubahan. Tetapi masih ada yang berubah di sini, nggak diam. Maka kesetimbangan itu bersifat dinamis. Dia itu nggak diam. Molekulnya terus-terusan berubah. Tapi karena lajunya sama, maka yang kita lihat dengan mata kita tidak ada yang berubah. Padahal secara mikronya dia berubah. Gitu ya. Nah, berarti di sini sama juga nih. Grafik ini, meskipun konstan delta konsentrasi A ataupun B-nya, tapi tetap ada yang berubah. A berubah jadi B, B berubah jadi A. Tapi dengan waktu yang cepat, lajunya sama, maka tidak terjadi perubahan konsentrasi. Konstan tetap. Maka lihat di sini. Cirinya apa dinamis nih? Pertama, terus-menerus, betul nggak? Betul. Dia nggak berhenti. Arahnya berlawanan. Iya. Dari produk menjadi reaktan. Reaktan ke produk. Gitu ya. Yang kedua, kondisinya tertutup. Iya, tertutup. Kalau terbuka,
Yang gas tadi dia udah keluar ke udara, nggak akan terjadi kesetimbangan. Suhunya harus ditetapkan. Kalau dinaikkan suhunya, laju juga akan berubah, gitu ya. Lalu yang ketiga, lihat kecepatan reaksi ke arah produk sama dengan ke arah reaktan. Betul. Maka imbasnya poin keempat. Tidak terjadi perubahan secara makro. Kasat mata nggak terjadi. Tapi perubahan itu terjadi ketika dia dalam level mikro. Ya, dalam tingkat partikelnya berubah. Yang kelima, komponnya ada. Kenapa? Lihat. Kalau dia searah, maka suatu saat A akan habis. Berarti komponen A akan habis. Tapi kalau dia setimbang ya, maka komponennya akan selalu ada. Lihat grafiknya. Grafik ini tidak mencapai sumbu X. Artinya dia tetap ada konsentrasinya. Ya, maka dipahami kelima ciri dari kesetimbangan tersebut. Oke, itu sebagai konsep bahan kalian supaya paham maknanya ke depan. Kita akan coba lihat ke bawah. Oh iya, ini lihat. Ini yang apa tadi bahas ya. Nih, ketika N2O4 itu kan gas tak berwarna. Seiring dengan waktu, dalam wadah botol tertutup, dia berubah warna menjadi coklat. Lalu kelamaan dia berubah warna jadi ungu. Dan ternyata warnanya nggak berubah lagi. Berarti ini sudah setimbang. Pak, bedanya apa? Dia searah atau setimbang? Ya kalian coba di sini. Botol ini yang 2 ya. Kalian coba atur suhunya. Tekanannya dirubah, volumenya dirubah, atau tambahkan zat NO2 gitu ya. Kalau dia berubah warna lagi menjadi coklat dan tak berwarna, berarti reaksi tersebut merupakan reaksi yang reversible, dapat balik. Berarti betul pada saat C dan D dia merupakan kondisi setimbang. Itu ya. Nah, next sekarang kita coba lihat yang bawah ya. Nah, sekarang contoh lagi di sini ya. Ini perbedaan homogen sama heterogen. Kalau dia homogen, maka fasenya itu dia sama. Mau direaktan, mau diproduk sama. Ini gas, ini gas, ini gas, berarti homogen. Yang ini aquos, ini aquos, ini aquos, itu dia homogen. Pak, di ulangan nanti soalnya ada nggak fasanya? Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada ya. Lalu apa itu homogen tadi? Homogen itu satu fasa ya. Nah, lalu apa itu heterogen? Itu lebih dari satu fasa. Di reaktannya solid, di produknya ada solid, ada gas. Oh, ada 2 nih fasanya, berarti dia heterogen. Lalu ini ada solid, ada aquos, berarti dia ada 2 fasa, ada solid dan aquos, maka dia heterogen. Soal ini soal yang paling mudah, jangan sampai kalian salah diulang. Ya, next coba kita lihat lagi. Buat faktor akan bahas di pertemuan terakhir ya. Oke, supaya kalian paham dulu makna kesetimbangannya ya. Oke, kita akan coba masuk ke yang namanya tetapan kesetimbangan. Ya, nah perhatikan. Ada sebuah reaksi, ini apa nih? Ada yang keluar. Oke, dia stuck. Oke, dia stuck nanti di ini ya. Enggak, dia stuck sok ganti. Oke, Pak akan coba ini bawain dulu ya. Ingat kalau ada yang keluar, langsung ke temannya. Oke, coba perhatikan. Bisa ada yang Oke. Sip. Perhatikan reaksi berikut ini. Ada reaksi A, B menjadi C dan D. Ini huruf kecil apa Pak? Namanya koefisien ya. Ini namanya koefisien. Ini koefisien. Ya. Nah, lihat definisinya. Kata
Goldberg sama Wig, itu tetapan kesetimbangan akan tetap ya pada suhu tetap. Berarti harga K dipengaruhi oleh suhu. Nah, dalam keadaan kesetimbangan, karena yang kita definisikan itu konsentrasi, maka C itu akan sama dengan hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi. Hasil reaksi itu berada di sebelah kanan. Berarti ada C, ada D. Maka ini kali konsentrasinya. Berarti konsentrasi C dikali konsentrasi D. Dibagi katanya hasil kali konsentrasi per reaksi. Sisa ya. Nah, berarti ini ada A, ini ada B. Masing-masingnya dipangkatkan dengan koefisiennya. Berarti C dengan C, D pangkatnya D, A pangkatnya A, B pangkatnya B. Nah, hari ini kalian wajib bisa membuat pernyataan tetapan kesetimbangan. Ingat, di KC itu hanya boleh ditulis di sini itu adalah aqueous dan gas saja. Kalau ada solid atau liquid, itu tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena harga mereka sama dengan 1. Ya. Coba kita perhatikan contoh soal berikut. Ya. Farel itu tadi masuk nggak tadi Pak? Bentar ya, coba. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Kenapa dalam nomor 1 itu KC-nya cuma ada 2 zat? Karena CO ini dia gas, CO itu dia gas. Gas dalam KC boleh dituliskan. Tetapi kalau dia solid, maka kita tidak perlu ditulis. Kenapa pangkatnya 2? Karena CO ini pangkat. Nah, koefisiennya 2. Maka imbas kedua sini. Ingat, kanan dibagi kiri. Ya. Yang 2 sekarang lihat. Ini solid nggak boleh tulis. Aqueous tulis. Ini nggak boleh. Maka KC-nya gimana? Yang di kanan itu Zn2 plus dibagi Cu2 plus. Nomor 3 juga sama nih ya. Aqueous boleh, liquid nggak boleh gitu ya. Aqueous juga boleh. Boleh berarti maka harga KC-nya akan yang di kanan dikalikan berarti CH3COH pangkatnya berapa Pak? Pangkatnya 1 ya. Oke. Dikali OH- ya. Nah, baru dibagi dengan reaksi. Oke. Lalu ada HI nih, HI berarti H2. Berarti kan ini ya semua nih ditulis berarti. Maka HI-nya yang di kanan dulu ya. Kita tulis dulu H2 kali I2 itu konsentrasinya adalah pangkatnya 1 gitu ya. Oke, Naswa tadi masuk nggak Naswa? Coba tolong di-share di grup kelas kalian masih ada temannya. Kalau mau masuk lagi, tolong lampirkan fotonya. Ya, apa nggak mau ada yang telat dapat masuk gitu ya. Kalau nggak mau telat masuk dari awal udah bilang mau telat gitu ya daripada. Oke, yang HI lihat pangkat 2 juga. Ya, seperti itu. Coba kita perhatikan contoh soal. Ya, sekali lagi ya ke teman kalian yang mau masuk lagi kalau ada kendala jaringan, tolong lampirkan foto kalian belajar. Ya. Lalu chat teman yang sudah masuk ke Zoom kayak Tahta. Pak, punten, Naswa tadi mau masuk Pak, udah chat di WA gitu ya. Jadi Bapak lagi ngajarin juga bisa nanti. Oke? Nah, coba kita lihat soal berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal-soal ya. Semoga jam 11 bisa beres ya. Setengah jam lagi buat kalian latihan soal. Lihat soal nomor 1. Dalam ruang 1 liter, berarti ini merupakan volumenya. Volume itu adalah apa? Volume itu adalah wajib ya. Oke. Wajib dilihat karena itu sangat mempengaruhi faktornya. Oke.
Oke, next lagi. 1 mol zat AB, ya. Oke, sesuatu katanya keluar. Taruh kita ini. Oke, Farel katanya keluar. Sip ya, oke. Ada lagi. Nah, ada 1 mol AB direaksikan dengan 1 mol CD. Reaksi seperti itu. Di sini kalian wajib mahir dalam membuat MBS. Maka AB gas ya ditambah dengan CD bentuknya gas juga, setimbang dengan AD bentuknya gas dan BC bentuknya gas. Lalu kalian tulis di sini M, B, dan S. Wajib bisa ya ini ya. Pertanyaannya simpel. Ini 1 mol zat AB ini sama itu dia mol siapa? Mol B atau mol M atau mol S? Yuk, perhatikan. Apa molnya? Kita letakkan di mana dia? Di M, di B, di S. Di M. Di M. Kenapa di M? Karena di sini tidak ada kata bereaksi ketika terurai ya, dan juga sisa. Artinya awalnya AB itu punya 1 mol. Direaksikan dengan 1 mol zat CD, maka kita tuliskan di sini 1 mol. Nah, next lihat lagi. Setelah kesetimbangan tercapai, ya, ternyata tersisa 0,25 mol CD. Di mana ini kita letakkan? Di M, di B, di S. Di S. Di S. Kenapa? Karena itu dalam kondisi setimbang telah tercapai. Berarti di S yang CD. Tulis ini ya. 0,25 mol. Nah, ketika ini sudah ada, maka data CD lebih lengkap dibandingkan yang lain. Kalian cari mol bereaksi. Ini jumlah ya, plus ya. Nah, berarti berapa mol di B? 0,75. 0,75. Karena dia positif, maka tandanya negatif. Kenapa negatif, Pak? Di reaktan itu mengalami bereaksi ya. Bereaksi itu artinya konsentrasinya akan berkurang. Kalau di produk, itu bukan negatif tandanya, tapi positif. Artinya dihasilkan. Nah, cara kalian mengetahui berapa mol bereaksi senyawa lain, kalian tinggal bandingkan koefisiennya. Koefisien D itu 1. AB berapa AB? 1. 1 juga. AD? 1. 1. BC? 1. 1 juga. Maka semua molnya itu sama. Berarti di B di sini berapa di AB? 0,75. Negatif positif? Negatif. Negatif. Negatif nah di reaktan. Kurangin berapa hasilnya? 0,25. 0,25 mol. Lalu yang AD berapa nih? 0,7. Sama Ya, ya? 0,7. Tandanya apa? Positif. Positif karena dia di produk ya. Jadi yang namanya mol pada saat B itu ada tanda negatif dan positifnya. AD dan BC itu di produk. Produk awalnya itu nggak ada, maka harganya 0. Jumlahkan berapa yang jadinya? 0,75. 75 mol. Ini 0,75 mol. Sekarang kita tulis. Karena tanyakannya itu kesetimbangan kimia, tetapannya, maka Kc itu sama dengan apa? Konsentrasi. Siapa? AD. AD pangkat berapa? 1. 1 dikali BC. BC Konsentrasi BC. pangkat 1 dibagi Konsentrasi AB. Masih AB. Kali CD. AB dan kali CD. Satu semua ya. Oke. Nah, ingat ini bukan mol tapi konsentrasi. Maka yang namanya konsentrasi yang kita gunakan di sini itu ialah molar ya. Itu rumusnya N/V. Maka mol-mol ini harus dibagi dengan volumenya. Volumenya berapa nih? 1. 1 liter. Berarti bagi 1 semua. Oke. Jadi kalau kalian kenapa pas seperti ini? Karena kalau volumenya 2 aja, salah jawaban kalian. Ya.
Sok berapa molnya jadinya? Sama ya? 0,25 molar, sorry. 0,25 molar, ini 0,75 molar, ini juga 0,75 molar. Nah, baru molar di sini pada saat tes itu dimasukkan ke rumus KC tadi. Berarti jadinya 0,75, ini 0,75 kan? Dibagi 0,25 dikali 0,25. Coret 3 kan ya? Coret 3 kan ya? Berarti kancingnya berapa? Kancingnya? 9. 9. Nah, dapat jawabannya. Jadi kalian wajib tahu bagaimana cara membuat M, B, dan S. Oke? Nah, apa yakin? Satu-satu soal mah tidak langsung paham ya? Oke ya. Coba kalian matiin dulu ya soal baca. Teman kalian yang mau masuk katanya. Sok dipahami dulu ya tulisan apa. Oke, Jessica nggak bisa ikut ya. Nah, lebih baik chat ya. Jadi Bapak akan tulis di kanan itu dia izin. Kalau nggak ada kabar dia apa itu tapi nilainya 0 ya. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat soal di bawah. 9 ya jawabannya ya, sama ya. Yuk kita masuk ke soal nomor 2. Bagaimana jawabannya seperti apa? Oke ya, kita lihat. Di soal ini ternyata KC sudah diketahui. Bila 4 mol gas CO direaksikan dengan 4 mol H2O dalam volume 1 liter, gitu ya. Berapa mol gas CO2 dan H2? Karena mol yang diketahui itu pada kondisi yang tidak setimbang, kalian harus buat reaksinya dulu. CO gas ditambah H2O gas, ya. Setimbang, panahnya salah tuh ya, segini. Panahnya harus gini ya, bukan yang di soal. Oke, coba kita buat M, B, dan S. Ini 4 mol di mana kita letakkan? 4 mol gas CO, 4 mol gas H2O. Di mana kita letakkan? Di M, di B, di S. Di M ya? Karena awalnya itu. Berarti kita tulis di M. 4 mol. Ini di 4 mol. Nah, berapa mol gas CO2 dan H2 yang terbentuk? Pertanyaannya, ada nggak data mol yang lain di sini? Nggak ada. Maka kalian misalkan saja. Berarti yang bereaksinya itu ialah X. Ya, min X. Cek koefisiennya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Oh, berarti sama semua. Ya udah direaktan jadinya min X mol. Di produk dia plus X mol gitu ya. Di sini plus X mol juga dijumlahkan. Ini berapa jadinya? 4 min X mol. 4 min X mol ya. Kalau ini 4 min X mol. Sama ya. Min X mol juga. Kalau di sini berapa? X mol. Karena kan ini 0. 0 tambah ini jadi X mol ya. Ini juga sama. Ini masih mol, belum ke molar. Maka dibagi dengan volumenya. 1 liter ya. 1 bagi 1 bagi 1 bagi 1. Maka molarnya itu adalah yang CO itu 4 min X molar. Terus kalau yang H2O itu 4 min X molar juga. Yang CO2 X molar. Yang H2 juga X molar. Masukkan ke pernyataan ini. Berarti KC akan sama dengan apa? X kuadrat. CO2 pangkat 1 ya. H2 dibagi CO lalu H2. Ya. Nah, pangkat 1 semua ya. Masukkan datanya. KC datanya ada berarti 16. CO2 berapa tadi? X. Ini X juga. Yang bawah berarti 4 min X. 4 min X.
Supaya kalian nggak riwe mengkalikan kesamaan X, kalian boleh disederhanakan. Diapain kalau gitu? Diapain? 16 min X kuadrat. Diapain nih? Sederhananya juga diapain nih sederhananya? Diakarin. Diakarin dua-duanya ya. Berarti ini berapa jadinya? 4. Jadinya 4 ya. Wah, ini hilang bentar ya. Jelas. Nah. Ini 4. Ini berapa ini? X. X ininya 4 min. 4 min X. Jadi gimana dong jadinya? X sama dengan 16. 16 min 4. 4X. Berarti 5X sama dengan 16. X berapa? 5,3. 5. Berapa 16,5? 5,3. 3,2. Mol ya? Mol. Oh iya. Berarti berapa mol gas CO2H2? Ya udah dapat 3,2 molar ya, molar. Tapi karena volumenya 1, maka molnya sama dengan 3,2. Berarti harga mol gas CO2 dan H2 adalah 3,2 mol. Hati-hati dengan volume ya. Kalau dia 2 liter berarti ini bagi 2. Ya, hati-hati kan. Jangan sampai ketukar. Oh, bukan bagi 2, dikali 2 ya maksudnya. Oke, itu contoh soal yang kedua. Coba kita perhatikan contoh soal berikutnya. Ya, dapat ya 16/5. Oh, nggak ada. Kita coba kesini dulu ya. Ada konsep terakhir pertemuan hari ini, yaitu tentang derajat disosiasi. Apa itu derajat disosiasi? Itu merupakan lambangnya alfa ya. Perbandingan antara jumlah mol terurai dengan mula-mula. Tadi kan ada kata simbol MBS ya. Berarti kalau gitu zat mol terurai apa lambangnya? Mol zat yang terurai. B. Yang B. Mula-mula apa? M. Berarti alfa itu sama dengan B per M. Nah kalau nyari B berarti gimana? Jadinya alfa dikali mula-mula. Gitu ya. Nah jangan sampai kalian lupa rumus ini ya. Kenapa Pak seperti itu? Kita lihat contoh berikutnya. Oke. Oh ya satu lagi terakhir. Konsepnya ya sebelum dicontoh. Kalau dia alfanya 0, maka yang berarti ya dia itu tidak terjadi penguraian. Coba kita cek ya. Berarti B itu sama dengan alfa kali M kan. Ketika alfanya 0, maka harga B berapa? 0. Berarti tidak ada yang terurai. Benar ya? Sekarang kalau alfanya 1 aja berarti B sama dengan M. Berarti jumlah yang terurai itu sama dengan jumlah mula-mula. Artinya apa? Terjadi penguraian yang sempurna. Tapi karena kita lagi bahas timbang, maka yang kita akan dapat data itu alfanya di antara 0 dan 1. Apa artinya? Dia terdisosiasi sebagian. Gitu ya. Nah, kita coba lihat contoh berikut. Oke ya. Nah, coba kita lihat. Satu ya, sebelum kita lihat jawabannya. Nah, yang satu ini lihat, ini soalnya simpel, tapi kalau kalian nggak cerdas susah. Ya, nah cerdas itu maksudnya bukan paham ya, tapi cerdik gitu. Lihat. N2O4 dan 2NO2. Tulis dulu ya supaya lebih detail. N2O4 setimbang dengan 2NO2. Kebetulan nggak semua artinya dia terlibat. M, B, dan S. Oke. Banyaknya mol N2O4 dan NO2 pada saat setimbang sama. Kalau ada seperti ini, kalian tinggal misalkan. Karena ini koefnya 2, Pak, supaya nggak koma-komaan, ya udah saya mau 2 mol. Oke, 2 mol. 2 mol ini kita letakkan di mana? Di M, di B, di S. Di M. Di M. Di M. Di B. Di B. Di S. Apa sih? Kan lihat. Banyaknya mol N24 dan NO2 pada keadaan setimbang. Berarti di S. Ya. Ya, di S. 2 mol. Ini 2 mol juga. Oke.
Karena reaktan itu harus tahu mula-mulanya, sedangkan produk itu di awalnya berapa nih? Awalnya Oh, nol nol. kan nggak dibentuk ya. Maka yang kita dapat ketahui siapa? Jumlah mol yang bereaksi di produk. NO2. Berapa Ya. ini? 2. Plus 2 mol. Karena ini diketahui, maka kita dapat mengetahui mol bereaksi di reaktan. Lihat koefnya. Ini 2 ke 1 kali berapa? Kali 1. Kali setengah. Berarti molnya juga kali setengah. Berapa mol sini? Negatif 1. Negatif 1 mol. Negatif karena dia di reaktan. Ya. Berarti berapa mula-mulanya? 3. 3 mol. Pertanyaannya simpel sekarang. Berarti alfa itu apa rumusnya? B per M kan? B-nya berapa? B. -1. Nah, Satu. jangan pakai negatif nanti ya. Kalian langsung aja masukin 1. Karena ini Betul. langsung ke rumus. 1 dibagi 1/3. 3. Nah, ini alfa. Gitu ya caranya. Oke, kita coba cek dulu dah. Jawabannya sama atau beda. Oke. Oh, sama jawabannya sepertiga ya. Sekarang kita coba soal nomor 2 ya. Kita coba dulu soal nomor 2. Ada reaksi PCl5 gitu ya. Dan PCl3, Cl2 gitu. Nah, kita coba. Bila dalam ruang 2 liter. Nah, kalau dia 2 hati-hati kan. Nah, 2. 8 mol gas PCl5 berdisosiasi atau terurai sebanyak 75%. Berarti kalau gitu kita buat dulu reaksinya. PCl5 terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Oke, gasnya lupa tulis ya. Nah, M, B, dan S. Pertanyaannya, 8 mol ini mol apa sih? PCl. Mol M, mol B, mol S. S. M. Apa? M kan? M. M, betul. Karena dia itu terurai. Ya, berarti ini awalnya 8 mol. Karena terurainya 75, untuk mencari B, rumusnya apa? Alfa dikali M. Berarti 75% dikali mulanya 8. Berapa? 6. 6. Maka di B itu berapa? Negatif 6 mol. 6. Berapa di S? 2. 2 mol. Berarti cari dong di sini ya B-nya. Berarti lihat koef-nya. 1, 1, 1. Berarti berapa mol? Plus 6. Plus 6 mol. Ini juga sama plus 6 ya. Nah, berarti di S-nya berapa ini? Plus 6. 6 mol juga. Ini 6 mol juga. Nah, yang dimasukkan ke rumus, ya rumus KC itu kan sama dengan produk ya. PCl3 pangkat 1 dikali Cl2 pangkat 1 dibagi PCl5 pangkat 1. Itu molar, bukan mol. Maka volumenya, itu tadi berapa volumenya? 2 liter. Itu harus membagi dulu, sehingga diperoleh harga E. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Berapa nih? 1 molar. Ini 3. 3 molar, 3 molar. Masukkan datanya sekarang. Berarti yang atas berapa nih? 3. Ini 3 dibagi 1. Berapa sih? 9. Nah, kayak gitu caranya ya. Oke, kita coba lagi lihat jawabannya sama atau beda. Ya. Oke, jawabannya adalah 9. Ya. Oke, kita masuk ke latihan soal ya. Latihan soal ini. Oh iya, aku lupa tadi karena lupa. Oke, kalian nanti ada latihannya di akhir ya. Kalau lupa jangan lagi pampat ya. Soal-soalnya, tapi ini latihan kita hari ini. Soalnya ntar beda kok, bukan soalnya di sini ya. Soalnya di buku Erlangga. Kita cek ya, nomor 1 dulu deh. Kita coba. Kalian nulis tetapan KC-nya. Yang A coba. Si C ditulis jangan. Enggak ya, karena solid ya. Ini gas boleh, ini gas boleh. Berarti apa KC-nya?
KC sama dengan CH4. Konsentrasi CH4 CH4 dibagi H2. H2 pangkat 2. 2. Betul. Ya. Coba yang B sekarang lihat B. P4-nya tulis nggak? Enggak. Nggak. Cl2-nya? Tulis. Tulis. PC5? Tulis. Berarti KC-nya apa? PC5 pangkat 4. PCl5 pangkat 4 dibagi CL2 pangkat 10. nah gitu ya. Ini soal yang pertama di soal nanti ya ada yang kayak gini ya. C ini gimana tulis jangan yang ini? Tulis. Tulis yang ini? Tulis. Tulis yang ini? Tulis. Ini? Enggak. Enggak, berarti apa KC-nya? CH3 OOC. Ya. Waduh. C5H11 ya pangkat 1. 1 dibagi C5 11 OH pangkat 1 kali CH3 COOH. nah gitu ya. Coba yang D sekarang. Fe tulis jangan. Enggak. H2O Tulis. ini? Enggak. Ini? Tulis. Berarti harga KC-nya apa? H2 pangkat 4. Konsentrasi H2 pangkat 4 dibagi Konsentrasi H2O pangkat 4. nah gitu. Yang terakhir sekarang yang NH3 tulis jangan. Tulis. Tulis O2 Tulis. NO2 Tulis. H2O Tulis. maka KC-nya sama dengan NO2 pangkat 4. NO2 pangkat 4 ya dikali H2O pangkat 6. ya dibagi NH3 3 pangkat 4 dikali dikali O2. 7. sip. Nah gitu ya. Berarti kalian udah bisa kalau gitu ya. Nah coba sekarang lihat soal nomor 2. Nomor 2 teh kebetulan kemarin ini datanya ada yang kurang ya, nggak bisa dikerjakan. Nomor 3 dulu ya, nomor 3. Coba kita lihat ya. SiO2, HF, SiF4, H2O ya. Nah, kita akan coba buktikan. Dalam ruang 1 liter, berarti V-nya 1 ya. Disediakan 5 mol SiO2 dan 10 mol HF. Ini mol apa nih? Mula-mula bereaksi sisa estiman. Mula-mula. Mula-mula, oke ya. Lupa nggak Kak? Oke. Terus dulu yang sini ya. HF, gas. Ya udah pastinya nggak tulis ya. Ya, cukup. M, B, dan S. Berarti ini di SiO4 5 gitu ya. Di HF ada 10. Pada keadaan setimbang terdapat 2 mol ACF4. Ini molnya di mana? Di M, di B, di S. Yes. Di S, berarti di S. Ini ya 2 mol. Kalau kayak gini, data siapa yang lengkap? Yang SIF. SiF4 betul. Ini kan ada 0 ya awalnya ya. Berarti ini berapa? Plus 2. Plus 2. Berarti ini berapa SiO2? Plus 2. Plus 2. Min 2. Min 2. HF berapa? Min 2. Min 8. Min 8. Kenapa Pak? S kan 1 kok F-nya ini 4. Berarti berapa kalinya? 4 kali 4. H2O berapa H2O? Plus 4. Plus 4. Karena dia 2 ya koefisien. Oke. Berarti ini 4. Ini berapa ini? 2. 2. Ini 3. Ingat ini masih mol. Berarti dibagi dengan volume. 1, 1, 1, 1. Berarti jadi 3 molar, 2 molar, 2 molar, 4 molar. Masukkan datanya. Berarti KC sama dengan apa? 2. 3. Konsentrasi. SI SIF. dikali Masih H2. H2O pangkat 42. 2 dibagi SiO2. SiO2 HF. langsung aja HF ya pangkat Pangkat 4. masukkan datanya berarti SiF4 berarti berapa tuh? 2. 2 dikali Kali 4 pangkat 4 2. pangkat 2 dibagi Bagi 2 pangkat 4 sama kan ya? Berarti Ya. KC-nya 2. 2. nah gitu. Oke. Coba nomor 4 sekarang ya. Lah, nomor 4 di mana ya kita aja ini? Oke, kita langsung. Dalam ruang 2 liter, berarti volumenya 2 ya.
4 mol gas COCl2 berdisosiasi menurut reaksi ini. Ya. Bila terbentuk 1 mol gas CO2 misalnya, berarti kita buat reaksinya dulu. Sini deh. COCl2 gas timbang dengan CO gas dan Cl2 gas. MB dan S. Ya. Nah, bila terbentuk 1 mol gas. Nah, sekarang ini 4 mol di mana kita simpan? Di M. Di M. Ya, 4 mol. Sekarang 1 mol di mana kita simpan? Di S. S. Di S ya, pada saat setimbang ya. Nah, oke. Siapa yang kita dapat? Cari molnya CO. sini. CO. Berarti dia plus 1 kan ini 0 ya. Berarti H2 berapa? plus 1 juga. Plus 1. Plus 1 juga. 1 ya. COCl2 berapa? Min 1. Ini 1. 3 mol. Ingat, ini masih volume mol. Cari molarnya. Berarti dibagi 2. 2. Berapa ini? 1,5. 1,5. 0,5. Ini 0,5. 0,5. Gitu ya. Lalu kita langsung cari tahu yang A. Coba alfa itu sama apa rumusnya? B per M. B-nya berapa? B-nya COCl2 yang kita lihat ya. seperempat. 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 atau 25%. Ya. Yang B sekarang cari KC-nya. Berarti KC sama dengan apa? Konsentrasi CO. Ya, KCl2 dibagi COCl2. Dua. Datanya berarti 1/2. 0,5 kali 0,5 dibagi 1,5. 1/1,5. sore. Ini berapa nih? 1/9. 3 ya. Iya. Terus per 3. Iya betul. Berarti 0,5 bagi 3 berapa? 1/6. Iya. Gitu ya. Nomor 5 kita kerjakan, masih ada 9 menit lagi ya. Wah, ini ada kelas 3 masuk ke Zoom ini. Coba nomor 5 kita kerjakan. Tetapkan setimbangan Kak untuk penguraian HI adalah 4. Berarti KC-nya udah ada 4 ya. Nah, bila mula-mula HI-nya 4, volumenya seliter, aman nih seliter ya. Hanya itu, berarti kita coba buat reaksinya. HI terurai menjadi H2 dan I2. Ini gas semua ya kebetulan ya. Nah, berarti MBS kan kita MBS. Berapa mula-mulanya HI? 4 mol. Lalu ada KC-nya kan ya? Nah, karena ada nggak mol lagi di sini? Enggak. Kita misalkan X ya. Betul? Nah, kita misalkan X. Berarti kalau gitu, karena ini 2, supaya nggak jadi setengah, kita anggap ini berapa? 2X aja. Berarti ini berapa? Plus 2X. X plus ya. Karena kan ini 2. Ini 2, ini 1. Kan bagi 2 ya. Iya. Hati-hati tuh, hati-hati yang tadi ya. Ini X, ini berarti 4 min 2X. So, kalikan berarti gimana caranya? Berarti KC sama dengan H2 dikali I2 dibagi HI pangkat 2. KC-nya berapa? Di soal udah ada. Berapa tuh? 4. 4 sama dengan X dikali X dibagi 4 min 2X pangkat 2. Sederhanakan. Diakalkan. Jadi berapa ini? 2 sama dengan X per 4 min X. Berapa berarti X-nya? X sama dengan 8 min 4X. Berarti 5X sama dengan 8. X berapa gitu? 1,6. 1,6 molar. Molar ya. Tapi karena V-nya 1 jadi 1,6 mol. Berarti kalau gitu cari alfanya. Apa itu alfa? Alfa itu sama dengan B per M. B per M. B-nya berapa sih HI? 2. 2X. X-nya berapa tadi? 1,6. 6. Berarti min 2X berapa?
3,2. 3,2 dibagi 4. Berapa hasilnya? 4/5, 0,8. 0,8 atau 80%. Berarti berapa mol H2 dan H2 yang terbentuk? H2 itu adalah X kan? X berapa? 1,6 molar atau 1,6 mol karena V-nya 1. Nah, gitu caranya. Oke, bisa ya? Nah, kalau bisa, nah ada soal nomor 6 ya. Gimana cara mengerjakan? Kayak tadi. Karena setimbangnya itu 2/1, ya kalian misalkan saja. Ini 2 mol gitu ya. Ini 1 mol. Gitu ya. Nah, coba tuh kita kerjakan ya. Inilah terakhir, soal terakhir ya. M, B, dan S. Coba. Ada nggak mau mula-mulanya berapa SO3? 5. 5. Sekarang SO2, SO2 kan dia perbandingan. Ya udah kita anggap dia 2, ini 1. Berarti berapa yang di sini? Min 4. Min 2. Min 2. Karena ini 2 sama ya. Ini berapa nih? 3. 3. V-nya kan 1 ya. Maka tinggal bagi 1, bagi 1, bagi 1. Jadinya ini 3 molar, ini 2 molar, ini 1 molar. Cari deh katanya alfanya berapa. Berarti apa rumusnya alfa? B/M. B-nya berapa? 2. 2 dibagi 5. 5. Berarti berapa? 0,4 atau 40% ya. Yang B sekarang berarti KC sama dengan apa? SO2 pangkat 2. 2 dikali O2 pangkat 1 dibagi SO3 SO3 pangkat Pangkat 2. 2. Masukin datanya, berarti KC sama dengan apa nih KC-nya? 2. 2 Pangkat 2. 1 gitu ya. Ini di 3 pangkat pangkat 2. 3 pangkat Berarti jawabannya 4/9. 4/9. Nah, oke, nah seperti itu hari ini bisa ya. Lumayan kan, udah sampai KC. Nah, untuk minggu depan ulangan dulu, baru kita akan bahas KP-nya. Sebahas KP kita bahas faktornya, baru ulangan lagi ya. Oke, sampai sini tanyakan nggak sebelum kita akhiri di Zoom ini, sebelum kita end tugas? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Nah, udah, karena kalau ada panjang lagi gitu. Nggak apa. Jadi kalian bisa nanya ketika ada soal latihan. Ya, siap? Mangga kalian aktifkan kameranya. Pak akan coba foto dulu keadaan kalian ya. Aktifkan dulu. Ayo, yang belum diaktifkan dulu. Jangan membuat apa seuzon ya. Yang bisa tidur gitu ya. Lihatkan dulu ya. Oke. 3. Ya, kita bentar ya. Oke, ya, selamat mengerjakan soal latihannya. Sama kok, nggak berubah dengan apa yang Pak berikan tadi. Dan jangan lupa dikumpulkan di GCR ya, paling telat jam 12 ya. Oke, nah, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa minggu depan ulangan dipersiapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Siap. Tunggu ya di WhatsApp ya tugasnya.